salah satu dari jual beli terlarang, salah satu dari sebab terbesar dan paling luas dari jual beli yang dilarang, yaitu adalah jual beli secara gharar yang tidak jelas sifatnya. Yang insya Allah pada malam hari ini akan kita bahas di antara model-model jual beli yang sifatnya gharar, sifatnya tidak jelas itu apa saja, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli lempar batu kecil dan jual beli yang secara gharar, ya. Kita masuk ke halaman kitab terjemah, yaitu halaman 657. Kita akan membahas yang pertama, bentuk jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas yang pertama, ya, jenis yang pertama. Tentu jual beli yang tidak jelas itu sangat banyak, ya. Tidak jelasnya itu di semua hal. Entah itu di harga, entah itu di pembayaran, entah itu di barang, entah itu pokoknya ketika ada suatu jual beli yang ada sisi tidak jelasnya, maka itu termasuk gharar, ya. Secara asal jual beli gharar atau jual beli yang tidak jelas itu haram, ya. Tapi di sana ada beberapa kondisi di mana gharar itu tidak apa-apa, dimaklumi, ya, ditoleransi. Ya, di antaranya gharar ketika barang itu kalau mau diketahui secara keseluruhan itu sangat sulit. Ya. Contoh simpelnya, orang beli jual rumah setanah-tanahnya, maka ketika dia beli ada hal gharar di situ. Apa? Enggak kelihatan pondasinya, ya. Orang yang jual cuma mengatakan ini pondasi, misalkan mungkin ini sudah cakar ayam, kalau mau lantai 2 bisa, misalkan. Maka itu ada gharar karena dia belum jelas-jelas tahu. Memang benar iki, pondasinya masih bagus rumahnya, ya. Kalaupun mau menghilangkan gharar, maka dia harus gali tanah, ya susah, ya. Jadi menyulitkan. Maka di sini ghararnya boleh. Tidak jelas pondasinya boleh. Yang penting sudah disampaikan secara jujur oleh penjual. Ya. Maka kita akan bahas di antara jual beli gharar yang terjadi di masa jahiliyah dan mungkin beberapa bentuknya ada di zaman sekarang. Ya, yaitu bai'ul mulamasah wal munabadzah. Jual beli secara mulamasah dan secara munabadzah. An Abi Hurairah annahu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengatakan nuhiya an bai'ataini, dilarang dua bentuk jual beli, al mulamasah wal munabadzah. Mulamasah sama munabadzah pakai zal, temannya dal. Apa itu al mulamasah? Amal mulamasah fa an yalmisa kullu wahidin minhuma thawba sahibihi bi ghairi ta'ammulin. Ya. Jadi ada dua orang, pihak penjual dan pembeli, meraba pakaian yang dijual oleh orang lain tanpa diperhatikan. Jadi ada orang satu dan orang dua. Yang satu ini meraba salah satu dari pakaian, misalkan kain, jual kain misalkan, jual baju yang milik orang kedua, dan orang kedua memegang salah satu baju dari milik orang pertama tanpa dibolak-balik, ya. Ya wes cuman pegang tok. Kesepakatan kita sama-sama pegang, sudah yakin ini, ya sudah ini yang saya ambil. Kalau kamu sudah yakin itu berarti ini yang saya ambil, yang kamu ambil. Nah, ini salah satu jual beli di zaman jahiliyah dahulu. Maka ini tidak boleh. Kita lanjutkan dulu. Wal munabadzah, adapun munabadzah an yanbidha kullu wahidin minhuma thawbahu ilal akhar wa lam yandur wahidun minhuma ila thawbi sahibihi. Yaitu ada dua orang atau dua golongan, dua kelompok orang saling ngelempar baju atau ngelempar barang yang setelah dilempar kalau ketangkep ya sudah itu punyanya. Nanti yang satu juga ngelempar ke sana ya sudah itu punya dia. Sudah terjadi jual beli. Enggak ngerti yang dilempar apa. Pokoknya sudah sah kita. Ya. Ini jual beli yang dilarang di masa jahiliyah.
Hadis setelahnya kita baca dulu baru kita jelaskan sedikit. An Abi Sa'id al-Khudri qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini walibsataini naha anil mulamasa wal munabadah. Nabi Muhammad melarang jual beli mulamasa sama munabadah. Apa itu mulamasa? Seorang laki-laki lamsur rajuli tsaubal akhar, memegang atau menyentuh sebuah kain dagangan orang lain, biyadihi billaili au bin nahar, baik itu siang atau malam, wala yaqlibuhu, terus tapi enggak dibolak-balik, enggak dicek. Istilahnya orang datang ke toko, saya mau beli kain, oke, kamu beli kain, kamu juga jual kain, saya juga beli kainmu, tapi cuman boleh megang tok, enggak boleh dicek, enggak boleh apa misalkan. Ya. Dan kamu harus beli, enggak boleh dicek. Nah, ini termasuk jual beli yang mulamasah. Karena apa? Ya, jelas ya, kembali ke yang pertama, karena mengandung goror, ketidakjelasan. Ini yang dipegang ini apa? Jangan-jangan bilangnya jual baju dipegang kain, oh kayaknya bagus, pas ditarik tiba no yo ngursak kotak setengah meter kali setengah meter. Ya. Ya apa ini, bukan baju, serbet ini misalkan. Saya maunya baju. Ya. Jadi jual beli yang tidak boleh dibolak-balik, nggak boleh dicek. Nah itu tidak boleh. Itu termasuk jual beli di masa jahiliyah. Ya, cuman masa dari kata lamsu. Dari kata lamsu itu cuman megang tok, nggak boleh bolak-balik, nggak boleh dicek. Nah ini tidak boleh. Ya. Sama halnya kalau beli kitab, buku, nggak boleh dibuka, nggak boleh lihat daftar isi. Ya, pokoknya cuman boleh lihat gini. Oh bagus ini, ya sudah beli aja kalau bagus. Nggak boleh dicek dalamnya bahasa apa. Ya. Nah ini termasuk mulamasa, ya harus jelas. Enggak harus yang dia ngecek satu-satu, iki apa ya, sudah benar belum ejaannya, enggak. Yang penting dia tahu, oh pembahasan ini ya sudah, saya butuh buku ini. Ini berlaku di semua hal, ya. Kalau melarang untuk ngecek, enggak usah dijual kalau melarang untuk ngecek. Piye? Ya. Oke, ini yang mulamasa. Adapun munabadah, ya. An yanbidar rajul ila rajuli bi thawbihi wa yanbidal akhar ilaihi thawbahu wa yakunu dzalika bai'ahuma min ghairi nadharin wala taradin. Dua orang saling lempar barang, satu ngelempar ke dua, A ngelempar ke B, B ngelempar ke A, saling nangkep, ya sudah, itu jual beli kita, wis. Nah, ini juga sama gorornya. Ya, enggak jelas. Inti dari jadi gini, kaidah besar dalam jual beli itu tidak boleh ada kezaliman. Meskipun kezaliman itu sudah disepakati, ya. Jangan ini zalim tapi saya sepakat kok, ya, jadi halal, enggak. Riba misalkan, enggak apa-apa kok, saya ridho, enggak. Kamu tetap terdolimi, kamu rugi, meskipun kamu ridho, kamu tetap dosa, tidak boleh, ya. Karena kita pakai aturan, bukan pakai perasaan. Jadi kaidah besar dari jual beli itu tidak boleh ada kezaliman di situ, meskipun yang terdolimi ridho, enggak boleh, ya. Ya kalau sebuah pelanggaran dosa itu yang penting asal ridho, ya berzina boleh kalau sama-sama ridho. Ya. Saling ridho melakukan dosa tersebut, meskipun dia terdolimi tapi dia nggak apa-apa, tetap itu sebuah dosa. Ya, karena patokannya bukan perasaan, tapi patokannya adalah dalilnya. Jadi semua penjual beli yang ada kezaliman di dalamnya, ada yang terdolimi di dalamnya, ya. Kedoliman itu jelas dolimnya, ya, maka itu tidak boleh. Di antaranya adalah jual beli yang tidak jelas seperti ini. Nah, misalkan ada orang saling lempar misalkan, atau contohnya mungkin saya tidak tahu ya, secara kontemporer itu model munabadah yang saling lempar nih gimana? Apa mungkin ada orang jual HP misalkan, HP Samsung misalkan, dia ngomong ke 100 orang, oke, setiap orang bayar 100.000. Ada 100 orang membayar 100.000. HP ini saya lempar ke kalian. Nanti yang nangkep berarti itu HP buat dia dengan harga 100.000. Yang nggak dapat ya wis. Nah ini kurang lebih mungkin ada zaman sekarang yang seperti itu ya. Saya tidak tahu apakah memang ada yang kontemporer. Intinya melempar barang terus ya sudah itu milik saya. Kenapa haram? Karena ada kemungkinan rugi. Baik itu orang A mungkin dia ngelempar kain sutra yang bagus, yang B-nya untung, tapi ternyata yang B ngelemparnya kain apa? Kain goni misalkan, ya, kain karung, opo karung. Rugi yang A rugi, yang B untung. Nah, enggak boleh seperti ini. Ya,
Tidak boleh ada salah satu sangat rugi dan sangat terzalimi. Ya. Ini yang nomor 1, yaitu jual beli mulamasah dan munabadzah. Ya. Dan ini intinya diharamkannya karena tidak jelas. Ya, diharamkannya karena tidak jelas. Kita lanjut. Yang kedua yaitu bai'ul habalil habalah. Bai'u habalil habalah. Jual beli secara habalul habalah. Apa sih habalul habalah itu? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kana ahlul jahiliyah yatabaya'una luhumal jazuri ila habalil habalah wa habalul habalah antun tajun naqatu thumma tahmilul lati nutijat fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Jadi dulu orang jahiliyah itu biasa jual beli pakai cara habalul habalah. Habalul habalah itu apa? Orang penjual kambing, unta. Saya penjual unta. Ada orang B mau beli. Oke? Saya jual kepadamu cucunya unta ini. Bukan anaknya loh, cucunya. Jadi unta ini punya anak, mengandung kan, punya anak. Nah, anak ini setelah besar dia mengandung, ada hamil lagi. Nah, itu. Cucunya unta yang saat ini di hadapan kita tak jual ke kamu 1 juta misalkan. Ya. Ini ada gorornya nggak jelas. Karena bisa jadi penjual untungnya dengan apa? Tibakno nggak lahir misalkan. Dari yang anak pertama saja sudah nggak ada yang lahir misalkan. Ya sudah, 1 juta ini dipek. Atau pembelinya sangat untung. Ternyata cucunya dari unta yang disepakati di awal, cucunya manaknya akeh misalkan. Manaknya 10 atau 12 ya. 12 unta 1 juta. Yo sangat untung, penjualnya sangat rugi. Nah ini tidak boleh. Tidak jelas, ya goror, nggak jelas. Karena apa? Kamu bayar 1 juta itu belum tentu dapat. Ya. Dan ini ada 2 macam. Ya. Bentuk habalul habal ini ada 2 macam. Yang pertama yang tadi kita sebutkan. Jadi jual cucunya unta atau jual cucunya kambing yang saat itu. Atau yang kedua, beli barang, utang dulu, tapi bayarnya tunggu cucu unta ini lahir. Kata para ulama, jadi habalul itu 2 model. Model pertama yang tadi, yang biasa, jual cucunya unta. Bisa jadi ada cucunya, bisa jadi tidak. Yang model kedua adalah, misalkan penjual saya jual kurma 10 kilo. Oke wis, kamu beli. Saya beli kurmamu, oke. Si pembeli bilang, saya membayarnya nunggu unta saya lahir ya. Atau nunggu unta saya punya cucu. Nanti setelah itu baru saya bayar utang 10 kg duit 10 kg harga kurma ini. Maka ini tidak boleh. Karena apa? Tidak jelas waktunya. Dan ini berlaku di semua hal yang kalau ngutang dulu tapi nggak pakai kejelasan bayar. Ini masuk bai'u habalul habalah. Makanya kalau kita jual beli sama orang, kadang kan orang mungkin karena wis bolo dewe akhirnya tidak ada akad jelas bayarnya kapan. Nah ini mungkin kita sederhana tapi itu ternyata termasuk hal yang dosa, hal yang haram. Kecuali sudah mafhum. Misalkan mungkin orang biasa jual warteg misalkan. Ada orang ngutang terus tapi urufnya biasanya dia bayarnya di awal bulan pas gajian. Maka setiap dia utang, dia nggak perlu bilang, saya ngutang bayar awal bulan ya, ngutang bayar awal bulan ya. Dia nggak perlu ngomong, nggak apa-apa. Kalau 2 orang itu sudah terbiasa, kalau awal bulan baru dia bayar, maka ini boleh. Karena sudah saling tahu. Tapi kalau nggak tahu, itu termasuk bai'ul habul habalah, harus jelas. Misalkan orang ngutang, oh ini yes, bawa aja dulu. Enggak boleh. Kapan bayarnya? Harus jelas. Karena kalau nggak itu masuk ke goror. Meskipun konco dewe tapi harus jelas. Ya, misalkan nanti, wis gonen sih, enggak, kapan bayarnya kapan? Insya Allah bulan depan atau minggu depan atau besok atau habis ini harus jelas. Ya, jangan tidak jelas karena nanti masuk ke goror. Apa yang goror? Apa yang tidak jelas? Yang tidak jelas waktu bayarnya. Ini berlaku di semua hal yang tidak jelas waktu bayarnya. Ya, atau malah kadang enggak jelas harganya. Misalkan mungkin lagi ketemu orang terus dia punya barang yang dhewe wis ra kanggo lah misalkan. Mungkin sepeda lah. Enggak tahu tak kanggo ki bane kempes malah. Ya wis gantinen lah. Ya wis tak gose ya piro wis gampang, yes. Wis gampang. Wis gampang ini berapa?
Nggak boleh misalkan konco dewe terus wes gampang terus setelah seminggu targoni piro ya kira-kira ya. Sudah lewat kepake bingung, makanya harus jelas dari awal. Wes 500.000 gawanen. Aduh rong duit kapan? Wes gampang, nggak boleh gampang meneh. Kapan 500? Aduh gak nggo duit. Nanti sampai rumah tak transfer misalkan HP ketinggalan. Nah, itu jelas. Nah, jual beli yang mungkin kita lihat sederhana cuman harus jelas. Ya. Jangan nggak penaan. Kadang nggak penaan nek nyebut nerego. Sebenarnya saya yo nggak butuh duit banget, cuman nek nyebut nek digratisi yo eman-eman, biasanya kan seperti itu. Saya nggak terlalu diganti duit nggak apa-apa, cuman kok koyo eman-eman lah. Ya. Atau mungkin nggak enakan kalau ngasih gratis ke orangnya mungkin merasanya punya duit untuk bayarnya. Harus jelas. Gantinan piro lah, jawab saja. Ya. Kalau emang dia benar-benar nggak butuh duit, sebutan aja. 1.000 wis, misalkan. Ya. Atau misalkan dia benar tahu, oke sepeda antik misalkan, federal asli, belum dicat apa-apa, wis teng-teng ngono. Jarine nek semakin teng semakin larang. Wis iki nek wong sing ngerti iki larang iki, maksud 800.000. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Kapan bayar harus jelas. Kapan bayar gampang. Nah, gampang ini tak gimana? Gampang ini sudah saling tahu nggak? Kalau saling tahu, maksudnya nanti awal bulan ya monggo, bebas. Berarti tidak goror. Tapi kalau nggak jelas, kita nggak pernah jual beli sebelumnya, gampangmu ki nggak ngerti aku kapan. Bisa jadi gampangmu 3 bulan lagi gampang kan nggak tahu. Jadi harus jelas. Intinya semua harus jelas. Nah ini nanti masuk habalul habalah. Ya. Jual beli secara habalul habalah. Oke? Kita lanjut yang nomor 4. Jual beli bai'ul hasah. Ya. Jual beli lempar batu kecil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli lempar batu kecil dan jual beli secara gharar. Apa itu jual beli lempar batu kecil? Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim menjelaskan ada 3 model lempar batu kecil tuh. Jual beli hasoh. Hasoh itu kerikil. Yang pertama, seorang penjual berkata pada si pembeli, saya jual dari sebagian pakaian ini yang terkena lemparan batu saya. Atau ia berkata kepada pembeli, saya jual kepadamu tanah ini, yaitu dari sini sampai dengan batas tempat jatuhnya batu yang dilemparkan. Misalkan mungkin orang datang mau beli, saya lagi ada promo ini, 100.000, kamu bebas ngambil semua barang yang kena batu ini misalkan. Ini bolanya misalkan, lempar, semua bola ini kena baju apa saja itu buatmu, tapi bayari 500.000 misalkan. Nah ini maksudnya seperti ini. Atau jual tanah misalkan. Jual tanah, saya jual tanah dari sini gini wes 10 juta atau tak jual 100 juta tapi sejauh mau ngelempar batu ini. Lebarnya segini tapi panjangnya sejauh lemparan batumu misalkan. Oh semangat itu Pak, lempar sekencang-kencangnya. Nah itu termasuk gharar. Kenapa? Tidak jelas. Ini nanti akan berapa dapatnya. Yang untung penjual apa pembeli. Nek lemparnya waduh wah untung banget. Tapi kalau lemparnya maknyuk ngono tok ya rugi sekali pembelinya. Ya. Jadi kenapa diharamkan? Karena gharar, nggak jelas berapa yang dijual ki berapa. Baju yang saya lempar itu berapa yang kena nanti. Atau yang kedua, seorang berkata kepada pembeli, saya jual kepadamu barang ini dengan catatan engkau punya hak khiyar, hak pilih sampai aku melemparkan batu kecil ini. Ya, kamu boleh beli ini, tapi kalau saya sudah lempar kamu nggak boleh ganti lagi, harus beli. Ada batu ini, saya megang batu. Oke, kamu silakan pilih baju di depan meja ini, monggo. Tapi kalau saya sudah lempar atau saya akan lempar atau nggak usah batu lah yang gampang. Koin ini saya pelitek terus muter-muter sampai ini nanti jatuh, kamu nggak boleh lagi, nggak jadi, harus beli. Ya, ini kan nggak jelas. Ya, padahal hak khiyar, hak pilih itu ada ketentuannya sendiri. Ya, ada namanya khiyar majelis, khiyar aib. Jadi kalau beli barang terus ada aibnya, maka boleh nuker. Ya, jadi nggak boleh, karena ada gharar, tidak jelas. Yang ketiga, pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai barang dagangan.
Yaitu pembeli berkata kepada penjual, kalau saya lempar pakaian ini dengan batu, maka iya saya beli darimu seharga sekian misalkan. Oke, itu kamu punya helm bagus misalkan. Helmmu itu harganya 500.000. Saya beli 300.000, tak lempar pakai batu ini kena jadi 300.000. Tapi kalau nggak kena ya sudah, saya kasih kamu 300.000 saja. Nah ini aja, goror nggak jelas. Dia belum pasti 300.000 itu dapat helm itu. Kalau dia berhasil kena, yang untung pembeli harusnya helm itu 500.000. Tapi kalau nggak kena, yang untung penjual helmnya nggak laku tapi dapat 300.000. Ya. Nah, ini berlaku kalau kita lihat ke zaman kontemporer sangat banyak. Ya. Jual beli yang nggak mesti dapat gitu loh. Sudah bayar sekian nggak mesti dapat. Ya, atau dapatnya itu nggak pasti. Di dalamnya ada unsur judinya, ada unsur untung-untungan, bejo-bejoan. Nah, ini tidak boleh. Ya. Itu mungkin biasanya di mana? Di pasar malam. Bisa untuk HP, bisa untuk apa? Lempar bola nanti berhenti di nomor berapa, berarti untuk. Tapi sebelumnya 3 kali lemparan bayar 20.000. Ya. 20.000 dapat HP ya, alhamdulillah. Meskipun jari ini engkau dicegat di parkiran. Enggak tahu saya benar apa enggak itu. Intinya semua jual beli yang tidak jelas, iki pasti dapat apa tidak, untung apa tidak, maka itu gharar dan itu haram, tidak boleh. Jual belinya haram. Ya. Aku ridho kok, saya sebagai pembeli ridho, soalnya asik ya. Aku orangnya suka yang tantangan-tantangan gini. Mental judul saya ini. Biasanya apa istilahnya, tebakanku bagus ya, manjur tangan saya gitu. Ini nggak benar ini ya, nggak mesti dapat. Ya. Meskipun dia ridho tetap haram, tetap haram. Kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu asbul fahli, yaitu upah persetubuhan pejantan atau jual sperma pejantan, hewan pejantan. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah melarang dari upah persetubuhan pejantan. Ini ada 2 macam. Pertama jual spermanya, misalkan mungkin ada sapi betina, terus dia punya kenalan orang lain yang punya sapi pejantan yang sangat bagus. Bagus sekali ini. Ada sanatnya misalkan ini keturunannya sing iki di generasi keberapa. Maka dia pengen biar betinanya ini mengandung anak-anak dari DNA-nya sapi pejantan bagus ini, maka dia beli spermanya. Maka ini tidak boleh. Kenapa tidak bolehnya? Karena dia beli tidak mesti jadi hamil. Betinanya nggak mesti hamil. Jadi judi lagi, nggak jelas lagi. Ya. Saya beli 100.000 untuk mungkin berapa botol ini mungkin. Biasanya kan ada wadahnya itu yang akan disuntikkan gitu. 1 juta untuk 10 botol lah. Barangkali dari 10 ini ada salah satu jadi. Maka itu tidak boleh. Jual belinya tidak boleh. Karena nggak mesti jadi. Sudah bayar tapi nggak jadi hamil. Ya. Atau kedua, sewa pejantannya juga nggak boleh. Oke, sapimu tak sewa. Seminggu aja lah. Seminggu saya sewa untuk biar ini bisa hamil dari pejantan ini. Maka ini juga nggak boleh, karena apa? Sudah bayar sekian untuk sewa, nggak mesti betina ini pasti hamil, tidak mesti. Nah, jadi letak haramnya karena nggak mesti, nggak pasti, ya. Maka solusinya gimana? Ya sukarela, sukarela saja. Misalkan dia disilihi, ya wes gak popo, ya. Lah, kalau pas dipinjamkan sukarela, terus ternyata dia butuh mantri misalkan. Butuh dokter yang membantu untuk mensuntikkan, ya istilahnya membantu itulah, yang kan kalau nggak salah kan agak ribet ya katanya, yang betina itu dibersihkan dulu terus disuntikkan dan lain sebagainya. Nah terus sing bayar upah mantri jasa untuk memasukkan sperma ini ke situ, siapa yang bayar? Apakah boleh dibayar? Boleh, karena ini bukan akad jual beli spermanya tapi jasa orang ketiga. Jadi nggak apa-apa. Yang bayar siapa? Ya yang diuntungkan, yang betina.
Masuk sing duwe pejantan wis nyilihne dhek juga sing bayar mantrine. Yang bayar ya betinanya. Tapi bayar ini jasa untuk ini. Ya. Tapi bayar ke dia nggak boleh. Atau ternyata beneran hamil, alhamdulillah, pas hamil baru dikasih hadiah. Podo wae. Sama aja. Udah sukarela. Tidak bisa. Ya. Kalau jasanya boleh. Jasa orang bantu. Misalkan anggaplah, oke tak silih gak apa-apa wis gowonen seminggu sapinya. Ternyata dari kampung sebelah harus pakai truk. Nah, sing bayar truk iku jasanya yang punya betina. Dan itu tidak masuk dalam jual beli ini karena itu beda. Enggak ada urusannya. Karena ini urusan saya harus pakai jasa untuk memindahkan ini. Maka yang bayar yang punya betina dan itu tidak masuk yang diharamkan. Ya. Intinya jual sperma pejantan tidak boleh. Oke. Kemudian yang nomor 6, ya, yang selanjutnya ini sudah bukan di bawah pembahasan goror lagi. Meskipun tetap ada gorornya nanti, ya, tapi lebih ke jual beli yang bukan miliknya, jual beli yang bukan milik dia. Ya. Kita lanjut. Taib. Bai'u ma laisa indahu, jual beli yang belum menjadi hak milik. Jual beli sesuatu yang belum menjadi hak milik. An Hakim ibn Hizam qal qultu ya Rasulullah ar-rajulu yas'alunil bai'a wa laysa indi afa abi'uhu qala la tabi' ma laysa indak. Hakim bin Hizam ini sahabat Rasulullah SAW pedagang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ada seseorang laki-laki yang mau sesuatu dari saya, barang, tapi saya nggak punya. Apakah tetap saya jual ke dia? Maka Rasul mengatakan la tabi' ma laysa indak. Jangan jual sesuatu yang nggak kamu miliki. Nah, ini para ulama membagi lagi. Jadi sesuatu yang belum menjadi hak milik itu terbagi menjadi dua. Muayyan sama mausuf fi dhimmah. Jadi jual beli yang belum menjadi hak milik itu terbagi jadi dua. Muayyan, jelas ditentukan. Muayyan itu jelas ditentukan. Sama mausuf fi dhimmah, yang semisal. Nah, contoh yang pertama muayyan, ini haram. Tidak boleh. Contohnya gimana? Misalkan ada orang, kita jual baju, penjual baju, datang pembeli. Ya, dia ngelihat pakaian, saya mau ini, saya mau jubah yang ini. Dia sudah benar-benar duding, dia sudah lihat mereknya, dia sudah lihat ukurannya, saya mau yang ini. Dan ternyata, ya, ternyata itu bukan punya penjual. Ya, itu bukan punya penjual. Penjual itu baru beli ke orang lain, baru dikasih ke dia. Maka ini tidak boleh karena yang beli sudah duding. Yang beli sudah memberikan ciri yang jelas, saya maunya yang itu. Contoh yang lain, orang jual HP Samsung lah, 10, ada S1 sampai S10, S1, S2, S3, S10. Terus dia bilang, saya mau beli yang S10, yang itu, yang warna putih. Maka kalau dia sudah duding, dia sudah lihat, maka itu yang harus dijual dan itu harus milik dia. Enggak boleh dia, aduh jangan dulu, saya mau ambilin yang lain dulu, enggak punya barang lagi, saya beli dulu ke orang lain, baru saya kasih ke dia yang lain. Bukan yang dia tunjuk, maka itu tidak boleh. Karena pembelinya sudah duding, benar-benar menyebutkan cirinya itu. Karena dia jual sesuatu yang bukan punya dia. Ya, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh. Yaitu mausuf fi dhimmah, yang semisal. Contoh, ya, dia jual baju. Dia sudah jual jubah ini, misalkan jubah Haramain warna merah misalkan. Terus dia foto, terus di-upload lah di Instagramnya. Terus orang bilang, oh saya mau jubah kayak gini. Nah, kan dia belum duding barangnya.
Dia baru pengen yang semisal jubah seperti ini. Haramain warna merah kayak gini. Maka kalau si penjual setelah orang itu bilang terus sudah oke, harganya 500.000 dibayar 500.000, dia baru pergi ke pasar buat nyari jubahnya, tidak apa-apa. Bedanya tipis. Ya, ini namanya bai'us salam. Jual beli yang pembelinya tuh belum nunjuk. Pokoknya yang kayak gini saya mau, maka dia beli dulu enggak apa-apa. Meskipun dia belum punya, dia sudah jual ke orang, oh ini yang kayak gini, ya 500.000 dikasih. Dia belum punya jubahnya, tapi orang itu enggak nunjuk. Karena kalau sudah nunjuk, ya misalkan sudah di outlet, oh saya mau itu, dia harus jual yang itu. Ya, karena dia sudah muayyan yang pertama, jelas, diduding. Jelas, sangat jelas, nggak ada yang dimaksud kecuali ini. Tapi kalau masih yang semisal kayak tadi, misalkan kita dananya tidak banyak misalkan, cuman paling punya display berapa, terus yang bagus di foto di Instagram, oh saya mau yang kayak gini, pesan 50, maka boleh, asal dia belum nunjuk benar-benar ke outlet saya mau itu 50. Nah, jadi oh 50 ya sudah. Si penjual nggak perlu bilang saya ya tak carikan dulu, nggak perlu. Meski dia baru nyari ke pasar nggak masalah. Ya. Atau contoh yang lain misalkan orang pedagang apa? Pedagang mangga misalkan. Kalau dia datang ke bakul mangga, saya mau mangga yang kayak gini, yang ini 10 kilo. Ternyata dia cuma punya 5 kilo. Oh 10 kilo, oke ada. Dia baru telepon, saya butuh 5 kilo lagi dari suppliernya. Baru dijual. Itu tidak boleh. Karena dia cuma punya 5 kilo yang saat itu ada. 5 kilonya belum dibeli. Masih punya supplier. Beda cerita. Kalau dia nggak ke tempat. Dia telepon. Saya mau mangga madu ya mangga madu. Oh punya. Saya minta 10 kilo. Padahal dia belum punya barangnya. Tapi nggak ditunjuk sama pembeli. Saya mau yang 10 kilo. Oke. Terus kapan belinya? Ini pohon saya baru panen seminggu lagi misalkan. Oke, seminggu lagi. Ternyata seminggu lagi panennya gagal. Si penjual ini panennya gagal. Aduh, nggak bisa ngambil dari kebunku 10 kilo. Ya wes, tak beli di pasar yang tak jual ke dia. Boleh tidak? Boleh. Karena pembelinya belum duding. Kalau pembeli sudah nunjuk, iya boleh. Harus yang itu. Ya. Jadi intinya perbedaannya adalah yang satu muayyan jelas ditunjuk, yang satu belum. Yang satu hanya menyebutkan cirinya. Saya mau saya mau duren, sudah musim duren belum? Belum, nanti beberapa bulan lagi ya. Saya mau yang duren yang inilah misalkan. Duren apa misalkan? Banyumas lah misalkan, atau Cilacap. Oke, dia nggak punya durennya. Ya. Mungkin dia juga punya kebun, tapi kebunnya nggak sebanyak yang permintaan. Saya minta 100 kilo misalkan. Oke, dibayar dulu. Nanti 100 kilo itu diambil dari kebunnya, kulaan dari sana, sini-sini, tidak masalah. Karena pembeli belum duding. Jadi intinya itu di ta'innya. Kalau sudah ta'in, maka itu ya itu. Ya. Itulah yang biasa terjadi di mana? Di jual beli online. Ya. Jual beli online kan fotonya tuh. Fotonya yang semisal saya punya barangnya ini, atau mungkin dia juga nggak punya barangnya. Yang jelas dia nyebutnya semisal tidak ditunjuk. Intinya itu ditunjuknya itu. Ya. Dia harus jelas ini bukan punya orang lain. Kalau misalkan dia tunjuk kayak tadi, saya beli beras. Oh, beli beras apa? Beli yang ini ya. Saya mau yang kayak gini, saya mau yang ini 100 kilo. Dia sudah bilang saya mau yang ini. Padahal di gudangnya dia cuma punya 50 kilo. Oh 100, oke. Sekian bayar, sudah dibayar. Baru dia telepon supplier, saya butuh 50 kilo lagi. Ya, maka ini haram jual belinya. Karena dia jual 50 kilo yang belum dia miliki. Kecuali kalau mau halal gimana? Saya mau 100, oh 100. Sebentar, saya cuma punya gudang 50. Saya tanya dulu. Kamu punya supplier, saya butuh 50 kilo lagi. Ada. Ya sudah, anak buah saya ke sana dulu nerima barangnya. Sudah terima, Bu, sudah ada 100 kilo, mau jadi baru dijual. Karena sudah sah 50 kilo itu sudah milik dia. Ya. Jadi inti jual beli yang ini itu dua, yaitu barangnya sudah milik kita
atau sudah kita terima. Ya. Kalau belum diterima nggak boleh. Misalkan kayak yang jual beras tadi. Oke sebentar saya tanya supplier, punya 50 kilo? Punya. Oke tak beli, siap. Bu ada 100 kilo, mau. Tapi karyawannya belum ngambil ke sana, belum ada wakil, nggak boleh. Itu masuk ke bab setelahnya, jual beli barang yang belum diterima. Jadi harus ada yang terima. Yang terima nggak mesti dia. Dia nunjuk wakil nggak apa-apa. Dan wakil sembarang. Misalkan dia karyawan, kamu yang kesana, kamu terima dulu barangnya. Meskipun barang itu masih di gudang supplier, tapi sudah diakad serah terima sama karyawannya ini, maka sudah sah. Sudah milik dia. Cuman urung diangkut wae. Harus sudah jelas barangnya sudah diterima. Ya, nah ini sederhana sebenarnya. Ya, itu sangat mirip. Jadi kalau kita beli orang mesen tanpa nunjuk, maka boleh kita baru kulaan, tidak apa-apa. Misalkan, monggo yang mau open PO apa-apa, yang mau nitip atau beli jeruk ini misalkan, ya boleh selama dia belum bilang saya mau jeruk yang difoto ya. Kalau jeruk yang difoto maka harus yang difoto. Tapi kalau jeruk yang model ini, ya saya mau berapa kilo, nah kan dia baru nyari setelah dikasih uang, dia baru nyari, tidak masalah. Meskipun dia belum punya barangnya di awal. Tapi kalau sudah ditunjuk, harus itu. Enggak boleh yang lain. Bahkan ulama menyebutkan, pembeli juga kalau sudah nunjukin uang yang mau dipakai, enggak boleh ditukar uangnya. Bayar 100.000 pakai ini. Oh, pakai ini. Penjual sudah tahu mau pakai ini. Terus saya tukar dulu 50.000 dua misalkan. Ya. Eman kalau saya 100.000 ini, 50.000 dua saja. Enggak boleh. Karena sudah jelas, sudah ditakyin itu 100.000. Ya, ini sederhana sekali, cuman penting untuk kita ketahui, apalagi kita yang menjual ya. Jadi jangan sampai kita menjual barang yang belum menjadi hak milik, yang kalau sudah ditakyin, ditunjuk betul-betul. Tapi kalau baru mesen nyebutnya umum, ya, maka itu boleh, meskipun dia belum punya barangnya, ya, boleh. Itu termasuk bai'us salam ya. Jadi itu pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi tentang jual beli yang goror, yang tidak jelas. Intinya semua jual beli yang enggak jelas, yang ada kezoliman di dalamnya, meskipun ridho, maka tidak boleh. Kemudian yang kedua yaitu jual beli yang belum punya hak milik, sama nanti pertemuan selanjutnya kita bahas jual beli yang barangnya belum diterima, wes didol langsung. Ya, belum diterima, sudah dijual langsung. Maka ini juga tidak boleh. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang selalu memperhatikan keberkahan harta kita, ya. Apalagi berkahnya harta itu sangat berefek ke keluarga, Pak. Ya, secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung. Kita lihat mungkin banyak kasus-kasus anak-anak ya yang terbaru. Anaknya ngerokok terus ditampar gurunya. Terus mogok demo sak sekolah. Coba kita kepikir nggak sih ada cah SMP apa SMA itu? SMA merokok di depan gurunya sampai gurunya nampar, terus akhirnya saat sekolah mogok. Ya. Jadi mendidik anak di generasi sekarang di zaman ini itu sangat berat, ya. Dan jangan kita cuma pakai teori-teori. Doa membersihkan harta, ya. Harta yang kita masukkan ke keluarga itu harta yang halal, bukan yang campur-campur. Berusaha betul yang halal, ya. Jangan sampai kita hubungannya, jangan kita menantang Allah bilang apa hubungannya harta halal dengan anak saya yang akan nurut, ya. Allah yang Subhanahu Wa Taala yang mengatakan harta yang haram itu tidak ada yang pantas di dalam perut itu kecuali api neraka. Hati-hati. Dan itu sangat banyak di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita untuk terus menjaga harta yang masuk ke dalam perut keluarga kita dan menjadikannya berkah sehingga bisa tumbuh juga keberkahan dari akhlaknya, dari tindak tanduknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.